Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita merenung. Sudahkah kita sebagai hamba Allah yang menyatakan diri kita beriman dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sudahkah betul-betul iman kita seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Atau sudahkah kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu cinta dengan cinta yang sebenarnya, bukan cinta hanya sekedar dalam ucapan. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung akan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, surat 3 ayat 31, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan oleh engkau hai Muhammad, yang Allah menyuruh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya apa yang disuruh oleh Allah untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umat-umatku betul-betul cinta kepada Allah, cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya, bukan cinta hanya dalam ucapan, atau bukan hanya cinta gombal atau cinta palsu, tapi cinta yang sebetul-betulnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah katakan, "Hai Muhammad, engkau sebagai rasul, engkau sebagai nabi, ucapkan dan katakan kepada umatmu, jika in kuntum tuhibbunallah, jika kalian hai umatku yang mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan kepada umatmu, hai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikutilah semua ajaran dan risalah yang aku sampaikan kepada kalian hai umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, kalau engkau hai umatku yang mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan betul-betul cinta kepada Allah, dan cinta itu dibuktikan dengan mengikuti seluruh ajaran yang dan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam segala aspek kehidupan 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun, bahkan sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti semua ajaran dan syariat dan risalah yang aku sampaikan kepada kalian. Garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, pasti kalian hai umatku yang betul-betul cinta kepada Allah, yang dengan dibuktikan dengan mengikuti semua ajaran dan semua risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Allah katakan yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Bahkan bukan hanya sekedar itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa yang pernah kau lakukan selama ini akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah adalah Tuhan yang Maha memberi ampunan, bahkan yang Maha penyayang. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan fattabi'uni, ikutilah semua ajaran dan risalah yang aku sampaikan kepada kalian? Berdasarkan hadis yang cukup panjang yang dikenal dengan istilah hadis Jibril, ada 3 inti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya.
Yang mana dalam hadis Jibril itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika para sahabat ketika itu bertanya ke Rasulullah SAW tentang siapa itu ya Rasulullah yang datang kepadamu, yang bertanya langsung kepada engkau ya Rasulullah tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Rasulullah menyatakan kepada para sahabat ketika itu, huwa Jibrilu allamakum dinakum, dialah itu sebetulnya malaikat Jibril yang datang mengajarkan din kalian dan mengajarkan agama kepada kalian, agama yang sebenar yang diinginkan oleh Allah, risalah yang sebenarnya dan ajaran yang sebenarnya yang aku sampaikan kepada kalian. Berdasarkan hadis ini ada 3 inti ajaran Islam ini. Yang pertama adalah bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan. Yang mana akidah dan keimanan ini bicaranya adalah dibahas dalam ilmu yang namanya ilmu tauhid. Dan akidah ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasul Muhammad SAW yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada semua umatnya, berbicara tentang akidah, berbicara tentang keimanan, semua sama dan tidak ada yang berbeda, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hei hamba-hamba Allah, hei umat manusia, hei umatku, kata Rasulullah, jika betul-betul kalian cinta kepada Allah, jika betul-betul kalian mengikuti ajaran dan risalah yang aku sampaikan, pertama kali sembahlah olehmu Tuhanmu, beribadahlah engkau semata hanya kepada Tuhanmu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdikanlah hidupmu 24 jam hanya kepada Allah, dan apapun yang kau lakukan dan apapun yang kau ucapkan 24 jam dimanapun kalian berada, baik kalian berada sedang di kantor sedang bekerja, baik kalian berada di pasar sedang berdagang, dan apapun yang kalian lakukan, maka jadikanlah itu sebagai pengabdian dan ibadah kepadaku dan sebagai engkau menyembahku, dan jangan sekali-sekali kau berbuat kemusyrikan dan mensekutukan Allah. Ini yang pertama, yaitu tentang akidah, tentang keimanan, yang fungsinya adalah sebagai fondasi dan sebagai landasan kehidupan kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, akidah wajib kita jadikan sebagai the foundation of our life, yaitu fondasi dan landasan segala aspek kehidupan kita 24 jam sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, selain iman atau akidah sebagai landasan hidup, sebagai dasar dan sebagai acuan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah syariat. Artinya adalah bahwa kehidupan kita tidak boleh keluar dari syariat, apapun kita, siapapun kita, dan dimanapun kita berada. Apa itu syariat? Syariat itu adalah tata cara kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa ibadah mahdoh, ibadah murni ritual seperti sholat, seperti puasa, seperti berumroh, berhaji, berzakat, ataupun ibadah yang ghairu mahdoh yang dikenal dengan istilah muamalat. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kita berinteraksi dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak boleh keluar dari tuntunan syariat dan tidak boleh keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah, tidak boleh keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita sedang berdagang di pasar, baik kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai pengusaha, baik kita sebagai seorang pekerja yang bekerja di tempat kita bekerja, baik kita sebagai seorang politisi di dalam berpolitik, baik kita sebagai seorang pemimpin di dalam menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Allah dan yang dipercayakan oleh manusia untuk kita menjadi seorang pemimpin. Apapun yang kita lakukan, iman landasannya,
akidah dasarnya, dan tidak boleh keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak boleh yang keluar dari tata cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syariat. Yang ketiga, apa risalah yang disampaikan oleh Rasulullah? Inti yang ketiga, apa yang disebut dengan akhlak karimah. Dan untuk inilah Rasulullah SAW diutus oleh Allah, sehingga Rasulullah menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah membawa risalah, membawa ajaran dari Allah, yaitu yang berlandaskan kepada akidah, yaitu u'bud rabbaka atau wa'budullaha wa la tusyrikuhu bihi syai'a, dan tidak keluar dari syariat. Tujuan yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana aku ini menyempurnakan kesempurnaan akhlak karimah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Pertanyaannya, apa itu akhlak? Akhlak kalau kita kaji secara bahasa itu jamak atau plural dari kata khuluq dalam bahasa Arabnya. Dan khuluq ini ternyata dengan kata al-khaliq yang maksudnya adalah Allah. Dengan kata makhluk masiwallah, semua ciptaan Allah. Dengan kata khuluq ternyata di dalam konsep bahasa Arab, ilmu yang disebut dengan ilmu shorof, morfologinya bahasa Arab, ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab, ternyata kata al-khaliq yang berarti Allah, al-makhluk semua ciptaan Allah, dengan akhlak jamak atau plural dari kata khuluq ternyata satu akar kata, yaitu dari kata khalaqa. Dalam ilmu sorofnya adalah khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Akhlak jamak daripada khuluq, al-khaliq yaitu yang maha menciptakan semua makhluk, al-makhluk semua yang diciptakan oleh sang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari akar kata akhlak jamak atau plural dari kata khuluq, dia sangat tidak bisa dipisahkan dengan kata al-khaliq dan al-makhluk. Maka apa itu akhlak? Akhlak adalah berdasarkan hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah bahwa dalam setiap diri manusia ada yang disebut dengan mudghah, gumpalan darah. Idza saluhat, apabila gumpalan darah ini positif, maka positiflah tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh tersebut. Dan apabila negatif, rusak dengan penyakit-penyakitnya, maka rusak juga tubuh dan yang berhubungan dengan tubuh tersebut. Apa gumpalan darah itu? Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu hati. Maka berdasarkan hadis ini, apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, kemudian pikiran, kemudian ungkapan dan ucapan-ucapan, kemudian tindakan dan perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk dalam hal ini manusia. Apabila sesuai apa yang ada di hatinya, di pikirannya, yang diungkapkannya, yang diucapkannya, yang dilakukannya, yang menjadi kebiasaan, yang menjadi karakter dan sikap makhluk tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang khaliq yaitu Allah, yaitu berlandaskan kepada akidah, berlandaskan kepada iman, dan tidak keluar dari syariat. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak mulia, yaitu akhlak karimah. Tapi apabila yang ada di hati manusia itu sudah kotor dengan penyakit-penyakitnya, sudah kotor dengan hawa nafsu yang menyesatkan, sudah kotor dengan iri hati, sudah kotor dengan apa yang disebut dengan penyakit tamak, penyakit rakus, penyakit iri, penyakit dengki, dan penyakit yang namanya riya dan sebagainya, maka biasanya apa yang ada di pikiran pun akan menjadi negatif. Dan apa yang diucapkan dan statement dan pernyataannya pun akan menjadi negatif. Dan yang akan menjadi tindakan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk itu pun akan negatif dan bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah yang tidak diinginkan oleh Allah. Inilah yang disebut dengan akhlak madhmumah, yaitu akhlak yang tercela. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Bagaimana kita sebagai hamba-hambanya
menjadi hamba-hamba yang berakhlak mulia, yang berakhlak karimah. Itu tidak bisa kecuali berlandaskan kepada akidah dan keimanan yang benar, dan apapun yang kita lakukan tidak boleh keluar dengan syariat. Inilah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya cinta yang sebenarnya, bukan cinta hanya dalam ucapan. Insyaallah kalau betul-betul hidup kita berlandaskan kepada iman dan akidah kita jadikan fondasi kehidupan kita, dan kehidupan kita dimanapun kita berada tidak keluar dari tuntunan syariat. Karena tujuan hidup kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia, menjadi politisi-politisi yang berakhlak mulia, menjadi pedagang-pedagang yang berakhlak mulia, menjadi aparat dan penegak hukum yang berakhlak mulia. Apapun profesi kita, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, karena akidah atau iman landasannya, dan kita tidak keluar dari syariat. Karena tujuan kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, yang berakhlak karimah. Insya Allah ini tanda bukti kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Dan bukan hanya sekedar itu, kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 311 ini, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosa yang pernah kau lakukan, insya Allah kalau engkau betul-betul bertaubat taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau kami memohon ya Allah, kepada Engkau kami meminta ya Allah. Ampunlah segala dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, sudah cukup lama ya Allah virus COVID-19 ini ya Allah mewabah di dunia ini, bahkan di negeri kami ini ya Allah. Kami yakin bagaimanapun virus ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Angkatlah dari kehidupan manusia ya Allah, angkatlah dari kehidupan kami ya Allah. Dan yang meninggal karena virus ini ya Allah, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sakit ya Allah, yang terpapar ya Allah, sembuhkan ya Allah, memberikan kesembuhan dan kembalikan kesehatan mereka ya Allah. Ya Allah,
Jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.